Baik, kita lanjutkan kuliah kita pagi ini ya. Ini kuliah terakhir ya sebelum kita UAS nanti ya, karena sesuai kalender akademik ternyata UASnya minggu depan ya. Jadi hari ini di kuliah terakhir kita akan gunakan untuk presentasi proyek ya. Nah ini sudah ada satu mahasiswa namanya Sadam tadi ya. Mau mempresentasikan proyeknya. Baik, jadi proyek kamu mestinya ada judulnya ya, terus ada alat dan bahannya, ada pengantarnya, ya pengantarnya bisa berisi apa pentingnya alat ini gitu ya, kira-kira digunakan untuk apa tujuannya dari proyek ini dan terusnya ya. Terus tentu ada sketnya ya, sketnya boleh pakai simulator, boleh pakai aplikasi apa program yang lainnya untuk gambar ya. Terus jelasin sketnya ya. Terus ada codingnya, nah jelasin codingnya gitu ya. Terus syukur ada alat videonya, alatnya Nian ya, ada alatnya Nian boleh nanti di kamera pakai HP atau kalau ada videonya juga boleh lah dipresentasikan ya. Baik, langsung aja kepada Sadam, silakan mempresentasikan tugasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Bapak Heri dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan proyek sensor ultrasonik dengan Node MCU ESP8266 menggunakan platform Blink. Proyek ini saya buat dari menghubungkan Node MCU yang sudah dipasang sensor ultrasonik menggunakan platform Blink. Manfaatnya dari proyek ini? Ya Pak. Manfaatnya apa proyek kamu ini? Jadi manfaatnya dibuatnya proyek ini kita dapat menentukan atau mendapatkan jarak yang ditentukan oleh ultrasonik dan kita dapat memonitor melalui smartphone dari platform Blink tersebut. Oke, jadi alat pengukur otomatis ya boleh. Jadi di sini saya menggunakan alat dan bahannya yaitu Node MCU ESP8266 karena ini kan sudah include modul Wi-Fi-nya dan juga sensor ultrasonik, paket board, kabel jumper, kabel USB, komputer, juga handphone. Nah ini gambaran sirkuitnya sederhananya. Ini kemarin saya buatnya pakai Blink Pak, tapi di Blink ini nggak ada, dia dari Tinker, tapi nggak ada, iya. nggak ada Node MCU 826 Pak, makanya aku buat. Ya benar di Blink di Tinkercad belum ada Node MCU memang objeknya modulnya ya. Oke. Nggak apa-apa ini. Kita pakai itu dulu Pak. Nah di sini pin echo-nya saya hubungkan ke pin D2 di modul, terus pin triknya ke pin D2, ke D1, echo tadi D1, triknya ke D2, kemudian yang ground tetap ke ground dan VCC-nya ke P-in. Bagusnya kabelnya bisa dikasih warna yang beda itu ya, si Sadam ya. Jadi kalau ke VCC itu kasih merah misalnya ya. Oh ya Kalau siap Pak. itu kasih warna hitam, nah gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Masalah jalur. Oke, nanti dibetulin bisa nanti. Baik Pak. Nah, lanjut saja. Nah, ini adalah source code-nya. Di sini saya menggunakan Blink dan ini adalah SSID-nya, Wi-Fi yang di kantor saya, tempat saya bekerja. Dan juga ini ada variabel long, yaitu variabel durasi dari pergerakan gelombang. Bisa diganti juga atau dengan variabel yang lain. Jadi di sini saya menggunakan long dan int untuk variabel jaraknya. Dan di sini ada LCD pakai di P1. Buat setupnya, jadi di sini di setting pin trig sebagai output dan pin echo sebagai input dengan serial 9600
dan intervalnya 1000 mil apa nih 1000 L. Ini untuk loopnya di runningnya jadi bling run dan timer tadi di set. Untuk sensornya, jadi di sini digital write triknya di setting low dengan delay 2 mikrodetik. Kemudian dilanjutkan dengan trik di setting high dengan delay 10 mikrodetik. Begitu di looping dan durasinya push in echo menjadi high. Di sini ada rumusnya Pak, kecepatan dalam satuan mikrodetik. Jadi gelombang suara itu kan 340 meter persegi dibagi per second dibagi 2 bolak-balik. Makanya di sini dibagi 2. Jadi nilai dari duration ini tadi kan long, variabel durasi dari pergerakan gelombangnya. Oke. Terus selanjutnya ditampilkan di LCD-nya itu adalah jarak sama dengan dan ditambah dengan string dari distance tersebut plus cm. Berikut sedikit videonya Pak. Videonya nampil ya Pak ya? Nanti disisipkan di itu bisa videonya. Kamu pasang aja di YouTube atau di cloud yang lain boleh. Terus linknya masuk ke di tempat jawab itu ya linknya ya. Oh baik Pak. Oke mantap ini proyeknya ada ya. Oke jadi langsung ada jaraknya ya. Oke mantap. Oke mantap ini. Jadi bisa ngukur jarak ya. Oke, Pak. Jarak terjauhnya berapa nih Sadam? Pernah nggak kamu ukur? Jarak terjauh yang bisa ditangkap oleh sensornya tadi berapa meter? Belum Pak, tapi kalau sampai ke plafon itu bisa detek deh Pak, 2,7 meter itu Pak. Oh itu ya. Ya belum dites sampai jauh mananya belum tahu. Mungkin 5 meteran kali ya jaraknya ya. Mungkin Pak. Ya. Nah, Ya ini bagus ini jadi gini nih contohnya ini alat ini kalau kamu yang suka pertukangan ya jadi untuk mengukur jarak sebuah benda ya dengan benda yang lain itu nggak harus dengan memanjangkan meteran itu ya meteran manual itu ya kamu tembakkan alat ini aja tembakkan alat ini dari titik awalnya terus kearahkan ke apa titik depan yang mau dituju ya tentu harus ada penghalangnya ya penghalangnya bisa dinding bisa papan bisa apa lah gitu ya. Nah itu bisa dari HP langsung ketahuan ini Sadam nih jaraknya berapa sentimeter nah gitu ya. Jadi ini gunanya terapannya ya. Terapan yang lainnya kalau mau canggih untuk bikin robot kamu bisa tuh bikin program untuk apa mobilnya bisa parkir sendiri itu bisa itu. Kamu cari codingnya ada itu di apa di GitHub ya. Bagaimana bikin mobil kamu tuh pacak parkir dewe ya, enggak usah disetir ya. Itu bisa itu kan semua mobil sekarang sudah power steering kan itu power steering itu artinya setirnya tuh muternya pakai motor itu bukan kamu muteri setir itu bukan kamu langsung muteri ban gerakin ban tidak itu jadi yang gerakin ban itu sebenarnya ada dinamo ada motor itu di power steering kamu tuh nah itu kalau diprogram gandengkan dengan ini sensor ya pasangi sensor mobilnya depan belakang samping itu kamu bisa bikin mobil parkir sendiri ya. Nah, gitu terapannya. Oke, keren Sadam ini. Bagus. Link videonya juga tolong silakan dimasukkan juga di tempat jawab tugasnya itu ya. Caranya pasang di cloud dulu videonya, mau di YouTube juga boleh. Kalau di YouTube tak malu dibaca orang ya bisa pilih unlist kan di YouTube ya. Nggak harus publik ya, yang penting linknya bisa dipasang di tempat tugas itu ya. Oke, bagus. Coba ada lagi yang lain yang mau presentasi? Baik, terima kasih Pak. Ini recordnya saya tutup ya Pak ya. Oke, silakan ditutup. Kalau ada lagi yang mau presentasi boleh, silakan. Hostnya balik ke saya ya, Sadam nih. Ada yang ngerti ya. Ya baik, jadi ini contoh proyek yang sudah dikerjakan oleh
mahasiswa di kelas ini ya. Saya cukup berbangga ya. Meskipun cuma ada satu yang kamu tugaskan. Ya, sayang juga kamu enggak. Nah, besok. Ini kan kerjasama bisa kamu ya. Bikin proyeknya bareng-bareng bisa nih. Nah. Arduino beli Siko pakai bergantian, tinggal nyari sensor yang lain ya. Ini sensor ultrasonik. Kamu cari sensor yang lain. Ya. Bisa ya. Artinya kuliah saya ini bisa diterima ya. Ini saya sangat bersyukur sekali ya. Contoh proyek yang dibuat oleh si Sadam. Kasih nama kamu ya si Sadam ya. Di atasnya ini di atasnya judul ya. Ini proyeknya siapa ya? Di sini ya, kasih nama mahasiswanya tulis ya. Tambah juga link videonya tadi biar keren ya proyeknya ya. Oke. Mantap yang bikin proyek ya. Sayang nih cuma satu nih yang serius ini. Kalau yang sampai proyek itu berarti kuliahnya serius kan. Ngertinya. Oke, kalau nggak ada lagi yang presentasi ya sampai ketemu di UAS ya. Minggu depan hari Rabu jam 10 kita UAS ya. Silakan dipersiapkan, belajar aja materi yang ada di e-learning inilah ya. Silakan di-download, di-translate ya. Pelajari ya. Semua soal saya buat dari materi yang ada di e-learning tuh, baik bentuk slide maupun video kuliah kita ya. Itu silakan dipelajari baik-baik. Jadi materi-materi akan kita ambil dari situ ya untuk soal UASnya. Atau kalau ada pertanyaan boleh, coba siapa yang mau bertanya? Chatting juga boleh, yang mau malu-malu ngomong ya. Yang mau bertanya boleh. Ada 10. Ini setahu saya kelas ini ada 40-an ya. Inilah yang rajin kuliah ya. Oh, ini ada rajin lah ya. Kalau mau coba saya pernah nge-share itu belum? Apa? Report completion kelas ini belum? Kamu sudah tahu report aktivitas kuliah kamu belum? Coba saya buka lagi ya. Ada nggak yang nggak pernah kuliah nih ya? Nih? Nih report completion kamu. Ada juga ya, mereka nggak kuliah nih. Si Muhammad Deli Maulana nih ngaku nggak kuliah nih. Tapi rata-rata kuliah ya. Jadilah. Reski Ramadhani Ruhul Kudri. Awalnya kuliah, habis itu ngilang ya. Hilang nih takutnya kamu ngilang nih diculik orang ya, nggak balik lagi. Hilang nih pertemuan minggu kedua ketiga nih. Kebetulan ada lagi Muhammad Jainul Iqbal, ini juga nih sampai 3 minggu ada, habis itu hilang. Kemudian kalau hilang ini dapat gawe lalu sukses ya, habis sukses sudah lupa kuliah, tidak apa-apa aja lah ya. Punya bisnis besar tidak sukses, nggak usah kuliah lagi, tidak apa-apa ya. Kalau ini ya, yang hilang-hilang nih. Nanti ini saya hitung tapi nih, saya hitung aktivitas kamu. Cara ngitung kuliahnya mudah. Kamu total aja berapa yang centang ya, terus dibagi dengan banyaknya aktivitas ini. Banyaknya kotanya ada berapa, hitung ya. Jadi banyaknya centang yang kamu dapat dibagi dengan banyak kota. Kalau kamu dapat skornya di atas 90, berarti sudah tugas kamu sempurna ya. Tugasnya komplit. Nilai tugasnya lengkap. Kalau absensi kamu lengkap ya. Begitu sebaliknya ya. Itu ya. Ini ada 21 ya. Partisipannya 21. Ya, jadilah kamu separuh yang aktif ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu di UAS minggu depan. Mungkin UASnya sekitar 10:30 lah ya. Jam 10-nya kita zoom dulu untuk pengantarnya boleh ya. Baik, sampai ketemu. Kita tutup zoom-nya ya, cukup ya. Pak, izin Pak, boleh tanya nggak Pak? Iya, kenapa? Pak, ini kan aku kan konsentrasinya embedded system ya Pak ya.
Mungkin teman-teman di sini juga sama, Pak. Jadi untuk sertifikasinya itu katanya harus sesuai konsentrasi ya, Pak ya? Oh iya, konsentrasi itu kamu ngambil judul skripsinya nanti. Jadi kalau memang kamu Internet of Things, ya temui saya dulu boleh untuk kita cari ide judul. Kalau ada yang semester ini mau ambil judul ya, kebetulan saya masuk di tim riset dari BRIN saya. Alhamdulillah dari tim riset dari 8 ya. 8 itu lembaga antariksa di Bandung ya. Itu masukkan proposal ke BRIN, tema risetnya adalah mau masang sensor di mana, di daerah Sumsel yang suka kebakaran itu di mana, kecamatan mana, yang daerah Oki itu ya. Nah, daerah Oki itu sensornya mau dipasang pakai balon. Nah, jadi pasang di balon udara, nanti sensornya akan ngirimi data ke komputer ya, terus mau dianalisis untuk membantu menganalisa penyebab kebakaran hutan. Ini keren ini. Saya akan berangkat nanti bulan September, ini bulan tanggal 17 ini saya berangkat ke Bandung untuk rapat ya, rapat anggota tim risetnya itu nanti bulan September akan implementasi. Nah, saya butuh mahasiswa tuh, kalau ada yang mau bantu saya nanti boleh. Sekitar tanggal 17 September nanti mau ngambil datanya ya. Ngambil datanya di Kabupaten Oki ya, yang sering ada kebakaran itu ya. Nah, ini Internet of Things temanya. Jadi sensor yang mau dipasang tadi sensor untuk mendeteksi suhu udara, terus kandungan gas di atmosfer ya. Itu pakai sensor semuanya, itu ada banyak sensornya dipasang. Terus sensornya dipasang di balon udara. Ini sangat menarik sekali itu. Jadi balonnya nanti akan diterbangkan selama beberapa periode gitu lah. Mungkin beberapa minggu mungkin ya. Datanya langsung kirimkan data ke komputer. Nah, ini kelebihannya mungkin kamu ada yang kan pakai satelit ada Pak untuk sensor suhu. Ya mungkin memang ada ya satelit cuaca juga ada yang bisa mendeteksi sampai kandungan gas di udara ya, tapi kalau yang direkam dengan balon ini harapannya datanya lebih detail ya, karena dia dipasang di tempat yang lebih dekat ke bumi, ke area yang jadi objeknya gitu ya. Nah, jadi ini keren, nanti dapat data terus kita saya dengan Pak Rizal dari Bina Dharma yang dipakai ya, yang masuk ke tim riset itu, nanti kita tugasnya membuat model itu analisisnya ya, model analisisnya ya. Jadi misalnya grafik jam berapa suhu di permukaan atau di tempat alat tadi dipasang tuh naik atau turunnya. Nah, itu kita bikin grafiknya gitu ya. Nah, model grafiknya. Oke, ini menarik. Kalau ada yang tertarik nanti boleh hubungi saya. Kalau ada yang semester ganjil ini ya, semester ganjil depan ini sudah bisa ngambil judul, bisa diskusi dengan saya. Kalau pembimbingnya bisa bebas. Kalau kamu mau milih saya juga silakan hubungi Kaprodi ya, karena kalau pembimbing itu Kaprodi yang menentukan ya. Tapi kalaupun kamu dapat pembimbing lain, tidak masalah juga. Mau diskusi dengan saya juga boleh, saya terbuka ya. Datang aja ke kantor saya, nanti kita ngobrol gimana tema riset yang bagus ya. Kalau kamu memang tertarik skripsinya tentang embedded microcontroller ya, tentang microcontroller atau tentang Internet of Things itu. Oke, bagus. Itu ada lagi pertanyaan? Masih terekam nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup ya kuliahnya ya. Ini Sadam ditunggu tadi video rekamannya ya. Kita ketemu lagi minggu depan di UAS ya. Nah, silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti UAS minggu depan. Materinya adalah semua yang ada di e-learning, baik itu slide, e-book ataupun video kuliah yang kita lakukan ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.